yang teristimewa sekali kepada buya kita Al-Ustaz Haji Insinyur Beni Waris Datuk Fatwa yang telah meluangkan waktu beliau, walaupun beliau sibuk dalam kegiatan beliau, tetap hadir bersama kita jamaah Majlis Taklim se-Kecamatan Ampiangke. Begitu mungkin beliau sebagai bapak dari ibu sudah tahu juga dengan beliau, yang mana beliau pernah menjadi PRT Bupati Agam sebelum Bapak Andri Warman, beliau yang jadi Bupati Agam. Dan terakhir beliau sebagai asisten dua kantor gubernur Sumatera Barat. Dan terakhir sekarang beliau menjadi komisaris. Yang kita hormati, yang kita muliakan Ustadz kita yang telah hadir bersama kita, beliau Bapak Insinyur Haji Beni Waris Datuk dan Batuah, yang dulu beliau juga pernah ya Pak ya di Tanjung Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Ampiangke atau yang mewakili, yang kita hormati Kepala Gua Ampiangke atau yang mewakili, dan yang kita muliakan tokoh masyarakat kita, tokoh masyarakat Ampiangke, Bapak Buya kita Dr. Adus Haji Ahmad bin Datuk Namkodo, kemudian Ketua BKMT Ibu Hajah Desda Liliana, kemudian yang kita muliakan Inyak Wali Nagari Lambah, kemudian mantan Wali Nagari Penampuan di Ambo, Kendra Kasih Bandaro, kemudian para nenek mama, cadik pandai, alim ulama, ibu-ibu pengurus BKMT Kecamatan Ampiangke yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah yang kita tidak mampu menghitungnya, la tuhsuha. Salawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina. Yang tidak itu adalah orang yang tidak berselawat. Itu ya. Tidak boleh tidak berselawat ya. Baik Bapak Ibu, tadi apalah yang kamu sampaikan kaji kul? Bingungnya mau baca dia. Tapi setelah memenangah sure yang dibacakan Ori tadi, kamu tiba inspirasi baru, tidak sesuai rencanamu tadi dan yang kamu sampaikan kok. Kamu kalau
mendengarkan Asmaul Husna itu dibacakan pada Ibu, kamu langsung bergetar. Gitu. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Itu tagak bulu kudu awak manangan bacaan itu. Kita masih hafal pada Asmaul Husna? Masih ya? Kamu yakin kalau BKMT pasti hafal Asmaul Husna? Kita senandungkan Asmaul Husna sebentar dulu Bapak Ibu untuk menimbulkan apa? Ya? Kita mulai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rabb, Ya Hadi, Ya Mu'id, Ya Munzir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir. Ini saja dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah asma Allah, nama Allah. 99 Asmaul Husna. Di situ ada sifat-sifat, di situ terkandung sifat-sifat. Sehingga salah satu tauhid kita itu mengacu kepada Asmaul Husna. Tadi yang Bapak bacakan Bapak dan Ibu, surat Al-A'raf ayat 172. Surat berapa Bu? Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Surat yang ke-7 ayat 172. Ini sangat mendasar Bapak dan Ibu. Nanti kita hubungkan dengan Asmaul Husna. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ibu Bapak dan Ibu. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza. Bapak dan Ibu, semua kita, semua manusia yang pernah hidup di muka bumi Allah, bangsa apapun dia, orang Arab, orang Cina, orang Amerika, orang Batak, orang Jawa, orang Minang, orang Dayak, siapapun yang pernah hidup di muka bumi Allah ini, itu pernah berjanji dengan Allah. Pernah berjanji dengan Allah. Kapan dia berjanji dengan Allah? Ketika Allah mau meniupkan roh ciptaan Allah. Wa nafakha fihi mir ruh. Allah meniupkan roh. Diambil kesaksian oleh Allah. Allah bertanya kepada alastu birabbikum. Dan semua kita menjawab kepada Ibu, mengangguk semua kita dengan anggukan yang sama. Itu yang dikatakan anggukan universal. Apa anggukan kita itu Pak Ibu? Bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Kita manggil. Benar. Engkau Tuhan kami. Dan kami bersaksi. Itu kesaksian seluruh jiwa manusia dengan Rabb.
pernah bersaksi. Kenapa kita bersaksi? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza, agar nanti di hari kiamat nanti kami tidak dikatakan lengah akan hal itu. Itu kesaksian kita dengan Allah, seluruh jiwa kita. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya merupakan radar bagi kita bersama. Setiap saat, setiap kita berjalan melangkah, alastu, terngiang terus di telinga kita seharusnya bahwa Allah pernah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Dan ini bergelora juga di dalam diri kita. Benar, Engkau Tuhan kami. Benar, Engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi, ya Allah, tidak ada ilah kami yang lain. Ketika itu ada dalam diri kita, Bapak dan Ibu, bersemayam terus dalam diri kita, inilah akan menuntun hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersamaan dengan Allah meniupkan roh yang suci itu, Bapak Ibu, Allah percikan, Allah percikan sifat-sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna. Dia masuk. Jadi jiwa tadi yang selalu kagum dengan Allah, yang tunduk kepada Allah, yang mengakui Allah, dia tunduk kepada asma Allah, Asmaul Husna. Jiwa tadi adalah jiwa yang bersih, Bapak. Jiwa yang fitrah. Jadi ketika kita berada dalam kefitrahan, tidak ada belenggu yang menutup fitrah kita, Bapak dan Ibu. Tidak ada bintik-bintik yang menutup fitrah kita. Sifat-sifat itu akan muncul dengan sendirinya, karena dia pernah berjanji dengan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min. Ada Al-Mu'min. Al-Mu'min, Bapak dan Ibu, itu iman. Iman itu akan mengantarkan orang kepada kejujuran. Ketika Al-Mu'min, Bapak dan Ibu, itu kita bersama dengan yang maha jujur. Al-Mu'min. Kenapa? Kalau kita menambahkan kejujuran, sebetulnya kita bukan kagum kepada orang yang jujur, tidak. Menginginkan orang itu jujur, tidak. Bangga kepada orang yang jujur, tidak. Tapi fitrah kita kena pernah berjanji dengan Allah Al-Mu'min, yang maha jujur. Asmaul Husna. Ketika kita menginginkan kasih sayang, kepedulian, saling menolong, saling membantu, karena kita pernah berjanji dengan Allah, ya Pak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih, dan Asmaul Husna. Ketika kita ingin berkumpul seperti ini, Bapak dan Ibu, rindu setiap bulan bertemu majelis taklim, ada keinginan kita berkumpul selalu. Iya enggak, Bu? Iya. Bukan karena kita segan dengan ibu ketua kita, bukan. Bukan karena kita rindu pada teman-teman kita, bukan. Tapi adalah wujud dari kita pernah berjanji dengan Allah Al-Jami' yang maha menghimpun. Asmaul Husna. Itu. Dan ketika kita mendambakan suatu kedisiplinan, wah, kita kagum melihat orang yang disiplin, anak-anak yang disiplin, orang-orang yang disiplin masuk kantor bekerja, melaksanakan sholatnya disiplin, ya, kehidupannya sangat teratur karena disiplin.
adalah bukan karena kita kagum kedisiplinan itu, tapi karena kita berjanji dengan Allah Al-Matin, Asmaul Husna. Dan ketika kita kagum dengan orang yang bertanggung jawab, orang yang ibu ketua itu sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kita setiap bulan. Pak Datuk juga bertanggung jawab mengantarkan ibu terus. Tanggung jawab luar biasa. Kita bukan kagum sama Pak Datuk, bukan kagum, tapi adalah fitrah kita karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Wahid, Asmaul Husna. Dan ketika kita mendambakan kesabaran, kagum dengan orang yang sabar, bukan karena dia, tapi karena fitrah kita pernah berjanji dengan Allah As-Sabur, Asmaul Husna. Begitulah hidup kita Bapak dan Ibu. Kita bertawaf dalam asmanya. Ketika kita bertawaf dalam asmanya, garis orbit kita berada di situ Bapak dan Ibu. Kita kan, itulah garis orbit kita yang sesungguhnya. Bagaikan matahari yang bertawaf, bumi yang bertawaf mengelilingi matahari, matahari yang bertawaf mengelilingi arasy-Nya Allah menuju Allah yang esa. Semuanya bertawaf menuju Allah yang esa. Yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih yang di langit maupun yang di bumi. Bulan bertawaf mengelilingi bumi, bumi bertawaf mengelilingi matahari, matahari bertawaf mengelilingi arasy-Nya Allah. Semua menuju Allah yang satu. Sel-sel yang ada di tubuh kita bertawaf, DNA kita bertawaf, semuanya menuju Allah yang satu. Dan garis orbit kita ada dalam asma Allah. Dan itu Bapak dan Ibu akan terjadi ketika tidak ada yang membelenggu jiwa kita. Itu. Tidak ada yang menutup fitrah. Karena tadi jiwa itu adalah jiwa yang bersih, yang suci, yang dipercikkan itu. Kalau ada yang membelenggunya Bapak dan Ibu, apakah itu prasangka, apakah prinsip hidup yang salah, banyak yang membelenggu jiwa. Kebencian, kedengkian, dendam, kesumat, kesombongan, ini akan menutup fitrah. Nah, ini kita contohkan Bapak dan Ibu. Kalau kamu bertangkah bisa bandunya wali, hai, tidak sebenarnya dunia. Bertangkah basukui arang dunia wali, supaya menunjuk begitu, keluar kata-kata yang kotor semacam. Beko keluar amburi musajiko, tiba dalam buah tu, tak polisi masuk ke dalam benda. Talapok kalau dengan puang benda-benda. Kira-kira kecilnya wali. Rasailah. Itu kira-kira. Kenapa? Fitrah beliau tadi tertutup dengan kebencian. Karena banci. Jojok ke orang pikun buah. Dia buat tinggal di pikun buah kadang kita bawa dia. Jojok melihat untuk tempat tua. Asailah. Tuang nak kupak. Itulah kira. Karena tertutup. Jadi Bapak dan Ibu, ambo mengalami hal yang sebaliknya. Ya. Itu walaupun kejadiannya sudah cukup lama. Kira-kira tahun itu tahun 2012. Tapi terbayang terus, karena suatu pengalaman yang sangat berbekas. Jadi ketika itu dari Payakumbuh arah ke Bukit Tinggi ada Ngalau namanya. Di Ngalau itu sering orang razia polisi. Jadi saya waktu itu bawa mobil di belakang, di depan itu ada truk. Kemudian beriringan dengan truk itu ada anak sekolah SMP pakai baju Sarawak SMP itu. Dipotongnya truk. Setelahnya memotong truk itu mungkin nampak orang razia, langsung kagetnya jatuh tagilas sama truk. Nan ambo caliat di muka ambo mana lapeh dari roda truk cakop picak kepalanya. Mencorek darah. Ambo respon ambo tanggung jawab dulu yang muncul. Langsung ambo pencet HP ambo memanggil rumah sakit. Segera ambulan datang ke sini. Memaki berang, capek. Nah, itu
Fitrah muncul ya. Bakal muncul fitrah. Karena tidak kenal, tidak benci kan anak muncul. Ada seorang bapak di pinggir jalan, ibu. Bapak itu pakai baju singlet putih bersih baru bajunya. Mungkin rumahnya di situ, langsung itu diangkeknya anak tuh. Ondena, menangis, ondena. Ini anaknya dong. Itu bapak dan ibu. Gambaran, bukti, wujud bahwa kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, timbul kasih sayang. Karena tidak pernah benci. Itu bukti. Sama tadi ambilnya wali. Karena kalau tidak tertutup fitrah itu, ini akan muncul. Maka dari itu pada ini, bagaimana setiap saat kita membersihkan jiwa, membersihkan diri kita agar dia selalu berada dalam keadaan fitrah. Ikulah sumpah Allah, 7 sumpah Allah kepada gue yang ingin sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samaa wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha falhamha fujurha wa taqwa qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. 7 sumpah Allah itu pada ibu, 6-nya 6 kadang-kadang saja. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. 6. Yang 6 yang besar itu pada ibu Allah samakan dengan wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan. Jadi begitu penting membersihkan jiwa, menyempurnakannya, mengupgrade jiwa itu agar senantiasa dalam keadaan bersih dan pura, agar kita tersenyum pada ini. Kalau jiwa itu bersih pada ibu, dah dulu semua orangnya orang baik-baik semua. Kita akan penuh dengan senyuman, salam, sapa. Hidup kita akan tenang, damai. Bagaimana itu? Karena kita berada dalam kefitrahan. Dalam kefitrahan itu, ialah muncul yang tadi saya tanya. Asma, sifat-sifat. Kita akan tetap mengorbit dalam situ. Tidak akan pernah keluar dari garis orbit itu. Sebab kalau keluar dari garis orbit, kita akan tergilas. Panen itu. Kalau bumi yang bertawaf mengelilingi matahari kok, ini bergeser 2,5 cm, seketeknya 2,5 cm, 2,5 cm bergeser menjauhi matahari, ya bu. Jadi menjauh dari matahari 2,5 cm saja bumi kok. Apa yang akan terjadi bu? Samudra akan membeku saja, darah hawa akan membeku saja, air yang ada menjadi es saja. Coba ya. Dan kalau mendaki ke matahari 2,5 cm, aspal di jalan raya pun akan mendidih, otak kita pun akan mendidih. Begitulah Allah menata, mengatur, sehingga dia berjalan dalam garis orbitnya. Wasyamsu tajri limustaqarrillah. Matahari berjalan dalam garis edarnya, tidak pernah keluar, semuanya bertawaf dalam garis edan. Jemaah haji di Mekah Al-Mukarramah juga bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam garis orbit. Kalau keluar dari garis orbit, kaswo lagi apa membalik dari garis orbit, disosong. Itu harus bertawaf. Garis apa bu? Garis orbit atau garis edar tempat berada. Di mana garis edar kita? Dalam Asmaul Husna. Itu bu. Wa nafsim wa masawwa. Demi jiwa
dan penyempurnaan. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan dua jalan. Jalan kakidah, jalan kaswok. Nama yang kau pilih. Allah katakan, falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassa. Beruntung bagi siapa yang mensucikan dan akan merugi bagi siapa yang mengotori. Jadi harus kita selalu membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa kita? Kalau sesama kita memaafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mohon ampunkan mereka. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Ada surat cinta yang begitu indah yang diberikan oleh Allah kepada kita pada ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawilhum fil amr wa iza azamta fatawakkal. Dengan kasih sayang Allah, maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut sama kita Bapak dan Ibu dengan kelembutan. Ketika kalian berlaku keras lagi, mereka akan menjauh. Maka terjadi maafkan mereka sehingga kita bebas. Kalau memaafkan kita merdeka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, bahkan mohon ampunkan mereka. Ya Allah, ampuni saudaraku. Wa iza azamta fatawakkal. Setelah membulatkan tekad bersekuat tenagamu, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling. Jadi setiap hari, setiap saat Bapak dan Ibu, kita berada dalam dua itu, yang ke kiri dan ke kanan. Boleh juga kita katakan jalan Rasulullah, karena Rasulullah yang menuntun kita juga dalam kehidupan ini. Kalau kita memang mencintai Allah yang memiliki Asmaul Husna tadi, 90 asmanya. Apa kata Allah yang disebut oleh Rasulullah? Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ada dua yang melambaikan tangannya setiap saat kepada kita Bapak dan Ibu. Untuk jalan yang ke kanan tadi adalah lambaian tangan Rasulullah. Fattabi'uni, 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 kata Rasulullah. Tapi pakak dia telinga awak. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Memang telinga kita tidak mendengar, mata kita tidak melihat, cuma hati kita merasa. Kita tidak meraba Dia Allah, kita tidak melihat wujudnya Allah, kita tidak mendengar, tapi hati kita merasa. Indah jiwa yang fitrah tadi Bapak. Tapi kalau dia tertutup, fitrah itu tertutup, bintik-bintik saja, 1, 2, 3, sehingga khatamallahu ala qulubi. Tidak ada lagi hitam kelam dia padanya. Berat untuk membersihkannya. Sehingga harus kita jaga. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jangan kau kotori hati itu, agar dia selalu bersih, agar menjadi lentera cahaya yang akan menerangi kehidupan ini padanya. Jadi kembali tadi untuk menjaga kefitrahan agar sifat-sifat kemuliaan, kekaguman kepada Asmaul Husna itu muncul selalu. Yang kedua, apa yang melambaikan tangannya kepada kita Bapak dan Ibu? Lambaian-lambaian tangan setan, lambaian-lambaian tangan dunia. Mulai jago lalu tadanga di musaji, bacaan Al-Quran. Oh, hari lakapi subuh, lebo lo garin garin saji. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Setan itu membisikkan kepada kita. Ada surat Luqman Bapak dan Ibu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an
Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Apa kata Allah kepada Ibu? Wahai sekalian manusia, kata Allah, takutlah pada suatu hari itu bapak tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong bapaknya, apalagi suami menolong istrinya. Hari apa itu? Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Maka dari itu kata Allah, janganlah kemilau-kemilau dunia, penipu-penipu, setan-setan. Makanya tangan kiri adik setan itu, melambai-lambaikan tangan itu terkawan. Marilah, kamarilah, dibujuk-bujuk rayu di jalan, di kantor, tapi kerajo, di rumah, bahkan di masjid pun setan ikut juga hadir ke sini, mengganggu kita. Dibuatnya matua tekan tua. Lah dari pumbuh tu tertua tipu. Tak mau dogoh cik. Menenggeknya di pupuk matua kau akan tu. Tibolnya di sikut lambain dayo tu. Kecil. Di tempat lain betul itu pewak kita. Nyalang motor ibu sendiri. Dan tekan tua dah. Jadi karena mengikuti lambaian tangan Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Yang kau mencintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayang nak bagi ampunan dari Allah dari dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kini kita dalam proses. Kalau cako Allah tiupkan cako berasiah. Roh tadi bersih suci yang kagum kepada asmanya 90 asmanya. Kemudian akan kita kembalikan lagi kepada Allah. Iya nak Bu? Ya. Abu Japri ke belakang balik seketik. Kalau nan dari juang rambut sampai juang kaki kau Bapak Ibu-ibu, nan gagah yang ganteng, yang cantik, yang jelita itu, ibu-ibu, ikutnya dari tanah sebenarnya. Iya dah Bu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqin insana min tin, summa ja'alna min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Itu. Diciptakan dari tanah, ini balik ke tanah. Pulang ke tanah. Yang dari Allah balik kepada Allah. Yang dari surga, ia masuk surga balik tanya. Iya dah Bu. Awak dari surga? Iya, masuk surga. Yang dari tanah pasti balik ke tanah. Wak makan nasi sayur, ada wak makan dari tanah. Iya tak Bu? Kemudian dari tubuh awak, dari sulbi Pak, torek ibu-ibu bertemu dalam rahim menjadi kita. 120 Allah tiupkan roh. Jadinya tubuh dan kasah ini Bapak dan Ibu akan masuk kembali ke dalam tanah. Itu sama saja dengan makhluk yang lain. Tanam-tanaman, jerami masuk ke dalam tanah, rantiang-rantiang kayu masuk ke dalam tanah, bangkai-bangkai hewan, bangkai kucing, bangkai sapi, bangkai apapun juga masuk ke dalam tanah. Tubuh kita juga masuk ke dalam tanah. Seluruh itu namanya, kepala namanya adalah organ, tangan adalah organ, kaki adalah organ, jantung adalah organ, hewan juga seperti itu. Kalau nyala masuk ke dalam tanah, Allah sediakan di situ caciang-caciang, belatung-belatung, mikroorganisme dalam tanah, sehingga menjadi pupuknya dalam tanah. Namanya pupuk organik, organ. Ikut dek penyuluh pertanian yang ceramah, pupuk organik. Kalau pupuk organik apa Ibu? Lancak tanah awak dari pupuk kimia. Dulu sawak dalam dah, ini dangkal. Jadi yang dari tanah akan kembali ke tanah. Berarti sama waktu jo nama kiampe Pak Beni. Iyo sama-sama masuk ke dalam tanah. Tapi bedanya kalau awak mandikan dulu, disolatkan dulu ya, dikapani segala macam. Itu beda. Laqad karamna Bani Adam. Itu beda anak Adam dengan yang lain. Karena diciptakan sebaik-baik kejadian, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Masuk ke dalam.
Kita tidak pikirkan, mau dimasukkan bagaimana itu urusan orang hidup lah. Jangan dipikirkan oleh ibu boleh. Kok mati dan wiswa, iyo di kuburan yang di sinanjo nanyo deke mandiang apa jo naknyo. Kadang-kadang ada pesan itu nak, kamu ngaji apa kami ngecek dalam kuburan tu. Ya bu, kau bisa bisiak dalam. Di sabala mandiang apa kau jo dan di kuburan naknyo. Ada begitu tu. Tu kau ngaji tu. Kau bisa bisiak. Kan enggak itu. Urusan orang ni duit lah. Alamak. Kita tinggalkan itu pada ibu. Yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya bu. Apa yang dari Allah? Jiwa, roh yang bersih dan suci tadi. Amo contoh lo beliau kepada ibu. Kalau misalnya ambo pinjam motornya wali. Motornya wali rancak lah dicuci bersih-bersih pada ibu. Disemir lobannya, makin lek dia kilo parfum. Harum motor tu. Diparkirnya di garasi motor tu dia wali. Karena biswa ndak dok dipakai dah. Tiba tu tambah tua di rumahnya wali nya. Salam dan tu sari ko bahas. Karena tu teman-teman menyelang tu aku kuncinya tu kuncinya oleh nanya. Dia kan dia nyoli kunci tu. Ya bu. Ana mau pinjam Oto mau pinjam kau. Oto pinjam ke wali. Lah di bawa oto tu kape kumbu ala keliling-keliling jalan buru hari hujan nanti kau kini apa kerja jalan nah. Masuk ke dalam samak macam. Batang hari beko pai ke rumahnya wali. Nyak koto kunciah pai leh. Oto tu lo buang kubang balunau segala macam baunya dah bentuk alih dalam kira-kira keceknya wali kamu iyo nak watar rati tu tempat tua kau rumah disam mungkin kok bisa ditinjunya pak tinju wali pina mau lera ninju paling mengurut-urut dah sampai malam jual rumah nak salah hilang kanai lo karena kesal tu marah yang luar biasa. Tak tahu diuntung yang menyalang cakok. Lah di salangan. Bantu ikut di balian. Iyo banani tak tahu diuntung. Batu-turunya bantu itu. Mengapa kau pak macam itulah tuak tamu tua cakok. Di salangnya tu den. Aku di lantarnya bantu ikut kini. Oh, betul-betul ni wali. Ada kan salang-salang dah. Cumulah. Kira-kira bantu itulah. Pinyak lidah turunnya, adanya turunnya. Gini Bapak dan Ibu, itu oto, oto. Ada orang menjual oto tidak? Banyak orang menjual. Tapi kalau roh yang suci cako, berasiah, putih, tidak baca tah, kini kok ulangan sampai miliknya dalam keadaan bakubang bergolumuran dosa berdua bagi itu pertanyaannya. Aku nak perlu manung-manungan. Gelumang doso, banyak maksiat, segala macam. Buat pulangan, koha. Ikut. Kalau ini tidak berhasil, tentu yang punya cakap akan marah. Bahak kemarahan Allah itu pada ibu. Kalau Allah marah, bahak. Dan tak jarang awak melihat orang yang di saat liang lakampi tabu ganti yang lakampi putih itu memaki-maki. Kadang-kadang kata-kata yang tidak. Kadang matu tabulala. Kadang lidah yang menjulu. Bakok bantu itu. Karena yang punya cakap marah. Apa kau dengar? Mencari saja nyelakar. Karena dikembalikan dalam keadaan kotor. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau itu dikembalikan dalam keadaan bersih, suci, lah dibasuh, tak ada lah. Bagi cek pemiliknya. Kok barasi di balian-balian ya wali cakap. Onde baku bantu iko banago tu biarlah apa pasti itulah cek lewana Allah Subhanahu wa taala dia isu salang lihat gitu
Tapi seperti yang tadi bagaimana kalau bersih dikembalikan kepada Allah? Apa kata Allah? Allah akan panggil dengan panggilan kesayangannya kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, marilah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba bayangan ibu-ibu, yang memanggil wahai itu Allah, bukan siapa-siapa. Wahai jiwa yang tenang, begitu manjanya dipanggil oleh Allah, begitu lembutnya Allah memanggilnya. Banda kagak ada tidur, tersenyum, arok. Mari ke Allah, marilah, irji'i, pulanglah ke kampung Angat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, katanya. Masuklah kelompok orang-orang saleh, para syuhada. Masuk kepada orang. Bakumpu Pak, disiko kecil, laman gua disiko. Betapa gembiranya jiwa yang tenang tadi, karena dia memang tenang, bahagia untuk berjumpa, rindu berjumpa dengan Rabbnya. Karena memang rindu, tidak takut. Tapi yang berbuat dosa takut dia. Tapi yang bersih dan suci dia rindu. Dipanggil, masuklah kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Dan masuklah ke dalam jannahku, kata. Dan masuklah ke dalam surgaku, ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu impian kita, Pak. Tentu itu yang kita impikan, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak tahu kapan waktu ajal akan menjemput itu. Nan sapagi ko dua mencari berita baru. Pertama lalu di situ tadi. Yang kedua yang diumumkan tadi deh, ini ada keluarga ini dia meninggal. Dia ada tua kan? Satu sakit kan keluarga awak. Dua, kalau sehari ke Patang, 5 orang yang kenal Jawa saja yang meninggal. Ibu, itu dari baca dari WA awak tadi. Orang penampungan di grup penampungan berdua nya oleh. Itu dan sama di Karjo di Kembuah seorang, di Padang seorang, itu adalah seorang dari Lembayan. Itu yang meninggal setiap hari. Kini kau baralolah yang meninggal kau. Tak tahu ada. Dan jangan awaknya dosi kau termasuk salah satu kita hari kau kan tak tahu. Baik itu Bapak dan Ibu. Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tak pernah pada esok hari. Esok hari itu bisa sejam lagi, 2 jam lagi, sehari lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang pun di bumi akan mati. Kalaulah sekiranya Bapak dan Ibu tahu awak sampai bila batih awak, tentu bersiap-siap awak. Sama dia buka pensiun kau pada Ibu Dan ini pensiun nanti tanggal 1 November. Petang wah. Jadi menjelang pensiun kau lah pikir-pikir mau alih kerja mau agaklah berdakwah saya mulai. Sehingga sampai bersikopi. Ada. Alih ada rencananya. Alih nak kerja setelah pensiun. Tapi kalau mati itu tidak tentu dia bila waktu jodoh. Tidak bisa planning kan apa yang kita lakukan. Kalau pada tua mantan tua pensiun beliau ada kesukaan beliau baik ibu mantan ibu kan ada planning ada hal yang lain. Tapi Bapak dan Ibu bila awak mati nak tahu ada karena kita nak tahu bila awak mati tentu siap setiap saat untuk mati. Bagaimana mati yang kita harapkan adalah mati yang husnul khatimah. Bayang husnul khatimah itu pada Ibu menyebut nama Allah di akhir. Menyebut nama Allah tadi itu tentu orang yang mencintai Allah. Kalau bukan Allah yang dicintai, selain Allah itu yang disebutnya.
Itu tegas saja. Kalau anak yang ibu cintai, yang sangat dicintai, lebih cinta kepada Allah, ketika lah sakit, lah parah, teleponlah udah kau lah yang di Pekanbaru tua, teleponlah udah kau yang di Jakarta, yang di Jambi itu lah. Halo, dah, amak lah payah pulang lah udah lah. Pulang dah cukup. Tiba dari Bandung, tiba dari Batam, tiba dari Pekanbaru. Balegannya orang cari amaknya siko. Lah pulangan, Pir. Lah pulangan, Ben. Kau lah pulangan ni, yo, apainya? Di absennya nama sadonya. Pulangnya lah. Ke orang kepada ibu. Alhamdulillah, bersyukur awak. Lai pulang anaknya ke sadonya, malam anaknya ke sadonya. Batannya awak ke ibu kini husnul khatimah nak matinya. Hah? Anaknya mati jo nama anaknya karena kerinduan kepada anak, karena lebih mencintai anak ketimbang mencintai Allah. Simak kau pada. Kita memang mencintai anak, tapi cintai anak karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lu kepada ibu. Lu cerita, kecil lah kapak kau nak ada. Kau dikecilkan ibu provokator nak ada, kecil lah provokator nak ada. Ada satu daerah, apa kulah sakit, mungkinlah dakek. Kecilnya bu, kecil apa kau, kanaknya, imbaunya, abah, itu ya misalnya. Jadi anak-anaknya kau nak mengerti doa lah. Oh mungkin teragak jo steba apa kau nak sih. Painya ke pasar dibelinya steba. Kau pak isunya indah ikut memang geleng. Mau rokok mungkin intanya asbak dulu. Ibu lo rokok jo asbak, main geleng lagi. Atau bang teragak jo abak beliau dah. Lihat do foto abak beliau dah. Cik anak cik lain. Agak gih macam lihat kau foto. Dah. Ada kawan beliau yang sama-sama main duduk di lapau je beliau. Ibunya ikut ceritanya maaf. Nah itu dia minta dia pak kodo je nya. Painya kalau apa balik dia ambilnya kartu tu pada tua, dia jeleknya kartu tu. Pulang lah nyojo kartu itu. Kartu tu namanya babak kan. Pakai kawannya juga. Pulang aja itu. Karena sehari-hariannya habis waktunya di sinan. Duduk di lapau sampai malam. Ada dan coba lah Adam pulang pada. Lapang-lapang tu ah. Apa lapang belah Adam tu itu baru pulangnya. Ada juga yang salah wawau pada. Kadang paginya lo mandian wawau, lo mirik wawau semua itu. Kecian lah biko, kau adoe. Kau bangi lah ke tu teman tuah. Tu betul provokator. Tak ada. Tu nani lo. Itu betul. Jadi di saat itu siapa yang paling kita cintai dia akan muncul. Ketika kita mencintai Allah dari segala-galanya, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Sehingga itulah setiap saat Bapak Ibu, jadidu iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu Bapak dan Ibu, ilmui, dalami dalam diri awak, masukkan ke dalam diri awak sedalam-dalamnya kalimah la ilaha illallah itu. Tahlilnya yojo berada dalam tubuh Allah, sehingga itulah yang muncul. Di mana-mana pun ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tidak ada yang lepas dari Allah hidupnya. Kalimat berdiri dalam tubuh. Kalaulah berdiri cuma itu pada ibu, tidak ada yang lain yang keluar nanti kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Itu yang husnul khotimah itu pada ibu. Jadi dari kini Bapak dan Ibu doakan sama kita semoga husnul khotimah. Doakan yang berdoa semoga husnul khotimah. Berdoa ni semoga husnul khotimah. Jangan bekolah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba berita di WA, awak kecil semoga husnul khotimah. Nya mati ke mana lagi? Ya Bu. Lah meninggalnya. Okey. Semoga husnul khotimah. Mana mesti saja lagi. Kini awak husnul khotimah. Mendoakan. Kalau semoga husnul khotimah itu kan yang akan terjadi. Kalau nyalah meninggal, nah itu. Semoga dimanjakan oleh Allah, kan? Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik insya Allah. Kalau semoga khotimah lah.
Lagimnya kan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira kalau kita ulang balik tadi ada 3. Yang dari tanah kembali ke tanah. Yang dari Allah kembali kepada Allah. Bersih dititipkan, lamonnya ditumpang ke labarak ini. Kalau mau 60 tahun ditumpang kamu di pinjaman. Kalau diambil kini 60 tahun lamonnya harus bersih. Coba lihat, coba yang Bapak Ibu sudah nyebut itu. Etong kini Bapak dan Ibu, labara mau pakai pinjaman ko, labara kubang-kubangnya nanti jadi abak memberasihannya. Wa nafsi wa masalah. Harus bersihkan kembali dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Itu baru dia menjadi husnul khatimah. Nang ketiga yang dari sarugo harus balik ke sarugo. Prosesnya prosesnya ikolah yang dilakukan oleh BKMT ampe angke kini ko. Setiap sekali seminggu mungkin di negari masing-masing kumpul bantu membicarakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikulah baku-buku sama-sama orang saleh, itu salah satunya akan mengantarkan kita kepada yang kita cita-citakan tadi. Tapi kalau lingkungan awak tidak berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang salah, awak tetap menjadi orang salah terus. Jadi bosa terus mendekati bersama orang-orang saleh dan solehah. Supaya kita lingkungan awak setiap hari yang kita dengar adalah hal-hal yang baik. Amalkan seluruh hal yang baik-baik Bapak dan Ibu. Yang baik itu pasti baik. Yang dijanjian untuk mengerjakan besok lah, bekolah, siang lah. Iko elok, kerjakan kali. Eksekusi kali. Itu syaratnya. Orang harus mengkhatamkan Al-Quran 1 juz 1 hari gini. Ya, kerjakan kali. Baca rohnya. Oh, mungkin 1 juz itu ada 15 halaman atau 18 halaman. Atau 20 halaman. Nah, kalau 1 juz Quran 1 juz per juz itu 15 halaman ya. Ada 3 halaman. Setiap sudah sembahyang. Bara lamanya untuk baca Al-Quran 1 juz. Hampir 45 menit sampai sejam. Nah, pukul itu. Bar jam mau utuh katu. Sudah sembahyang, enggak seperempat jam sudah sembahyang. Karajon itu. Jangan direncanakan. Kok direncanakan enggak ada jadi itu. Tapi lakukan kali. Orang boyo ingin berinfak, bayarkan infak itu kali. Gitu. Ini kalau di masjid gua. Ada ibu berencana ke berinfak ke masjid, kalau di masjid gini. Tinggal di peti di Skoki. Jalan pulang kok. Ada kotak sana. Ini ya. Dia katakan alayo. Nang itu nan cekor nan tidak ada. Baru kok karuak peti baru terkena. Itu bisian dari lambayan tangan yang tidak cekor. Tapi nan suak cekor tabati atia. Ambo yakap sedekah lah ambil. Jadi itu cara beribadah kepada Allah. Kunci dari sadonya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur nikmat Allah. Kini kok Bapak dan Ibu. Salam tahu Bapak dan Ibu. Tolong renungkan. Ikut terakhir amangin titik kepada Bapak dan Ibu saja. Sebagai penutup kajian pada hari ini. Ya Bu. Tolong Bapak dan Ibu sebentar agak merenung seketik, boleh pijang matanya terserahlah, tapi konsentrasi khusyuk. Amang minta seperti itu untuk penutup kajian. Ya. Lah Bu, baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kenali diri Bapak dan Ibu. Bicara mato kenalan diri awak. Ambo kini apa yang balabi di awak? Karena itu ambo kini sehat, makasih ya Allah, alhamdulillah. Ambo kini masih hidup ya Allah, alhamdulillah. Ambo kini masih dapat rezeki ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, anak ampun ya Allah, bisa bakal lagi bisa terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Seluruhnya Bapak dulu ingat seluruh kelebihan yang dia wa, kelebihan yang dia. Yang berlebih dia wa. Ingat puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya sekalian alam. Hitung satu persatu Bapak dulu. Apa nikmat yang kita rasakan dari pagi tadi sampai kini. Kita bisa makan dengan nyenyaknya, dengan tenang. Malam kita bisa tidur dengan nyenyaknya Bapak Ibu, pikiran bisa tenang, kita bisa ke masjid hari ini, kita bisa mendengar pengajian hari ini, kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa berdiri, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar.
Ingat itu pada Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan nikmat yang banyak ya Allah. Hamba bersyukur ya Allah. Kecian kali Ibu lihat, ya Allah bersyukur ya Allah. Bersyukur, hitung terus fadlat Tuhan, Engkau takkan mampu menghitungnya. Banyak nikmat Allah. Kemudian Bapak dan Ibu bayangkan orang-orang yang sekarang Bapak dan Ibu, seperti sampaikan tadi, ada saudara kita sekarang yang terbaring di rumah sakit. Bayangkan mungkin saudara kita seumur kita sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, mungkin orang yang susah untuk mencari sesuap nasi dalam hidupnya sehari-hari. Bayangkan orang mungkin yang tidak bisa lagi berjalan, orang yang tidak bisa lagi untuk sholat di masjid, orang yang tidak bisa lagi untuk datang ke pengajian seperti kita hari ini. Bayangkan mereka Bapak dan Ibu. Setelah membayangkan mereka semua Bapak dan Ibu, syukuri karena di antara banyak orang-orang yang ada sekarang menginginkan seperti kita yang ada hari ini di masjid ini. Orang yang tidak sehat, dia ingin sehat seperti kita sekarang. Mungkin orang yang susah untuk mencari kehidupannya ingin seperti kita, bisa ke masjid, bisa kemana-mana. Syukuri itu semua. Ketika kita mensyukuri melihat ke bawah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Untuk urusan dunia, agar kita bersyukur selalu berprasangka positif pada lihat ke bawah. Masih banyak orang yang kurang, yang ingin orang-orang itu seperti kita. Tapi untuk hal yang mendekatkan diri kepada Allah, lihat orang-orang yang soleh yang lebih banyak dari kita, agar kita termotivasi. Ada orang yang hafal Al-Quran, ada orang yang bisa satu juz satu hari, ada orang yang tiap malam dia bangun. Banyak, ada orang yang pergi naik haji, umrah dan segala macamnya. Bayangkan, agar kita termotivasi untuk bisa berdoa kepada Allah, agar kita juga bisa seperti mereka-mereka yang diberikan oleh Allah. Tapi kita mensyukuri apa yang kelebihan yang telah diberikan kepada kita. Kalau seperti itu Pak dan Ibu, tidur kita nanti malam Bapak Ibu akan nyenyak tidurnya, karena kita mensyukuri semua yang ada. Setelah kita mensyukuri Bapak dan Ibu, malamnya kita tidur, paginya kita bangun lagi, kita akan produktif lagi hidup kita. Yakinlah itu Bapak dan Ibu, kunci dari seluruh kajian kita tadi adalah bersyukur kepada Allah. Dialah Allah Asy-Syakur yang Maha Asmaul Husna. Demikian Bapak dan Ibu, punya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.